Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nugraha dengan NIM 22110261. Di video ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang pembuatan aplikasi kasir sederhana menggunakan pemrograman Java. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman Java dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Heri Wahyudi MKom dan Teh Ai Sri Rahayu selaku asisten dosen pada mata kuliah ini. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada Putra Ali Perdana selaku ketua dengan NIM 22110102. Yang kedua ada saya sendiri Irfan Nugraha selaku moderator dengan NIM 22110261. Yang ketiga ada Gianeta Zetira Suhendar dengan NIM 22110326. Yang keempat ada Indah Dwi Citrawati dengan NIM 22110258. Yang kelima ada Siti Nurpadilah dengan NIM 22110268. Dan yang keenam ada Vera Amelia dengan NIM 23110559. Selanjutnya, kita masuk ke dalam latar belakang dari pembuatan aplikasi kasir ini. Dalam era digital yang berkembang pesat saat ini, teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Salah satu aspek bisnis yang sangat terpengaruh oleh perkembangan teknologi adalah sistem kasir. Aplikasi kasir berbasis digital telah menjadi kebutuhan mendesak bagi banyak pelaku usaha, baik itu usaha kecil, menengah, maupun usaha yang besar. Kemudian kita masuk ke dalam tujuan. Di sini saya akan menyampaikan 3 poin tujuan dari pembuatan aplikasi ini. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional seperti mempercepat proses transaksi penjualan dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengelola inventaris. Yang kedua, mengurangi kesalahan manusia seperti meminimalkan kesalahan pencatatan transaksi dan meningkatkan akurasi perhitungan pembayaran dan kembalian. Yang ketiga, mempermudah pengelolaan stok, seperti memberikan informasi real time tentang ketersediaan barang dan memfasilitasi pengaturan stok barang masuk dan keluar. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan utama yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang lain. Baik, saya Siti Nurpadilah dengan NIM 22110268. Di sini saya akan menjelaskan tentang database mengenai aplikasi kasir. Seperti biasa, sebelum itu kalian harus menghidupkan dulu XAMPP-nya. Setelah itu akan diarahkan ke lokal HTTP MyAdmin. Di sini kami menamai aplikasi kasirnya dengan DB Kasir. Yang di dalamnya terdapat 5 tabel. Yang pertama ada tabel makanan, tabel minuman, tabel transaksi minuman, dan user. Ini kita masuk ke tabel user. Di dalam tabel user ini terdapat beberapa kolom, yaitu kolom ID user yang bertipe integer yang mempunyai value 11 dan diaktifkan auto increment-nya. Yang kedua ada kolom username yang bertipe varchar yang bervalue 50. Yang ketiga ada password yang bertipe varchar bervalue 50. Yang keempat, kolom nama user bertipe varchar dan mempunyai value 50. Dan yang kelima, ada ID level yang bertipe integer dan bervalue 11. Selanjutnya kita masuk ke dalam tabel transaksi minuman. Dalam tabel transaksi minuman ini memiliki 7 kolom. Yang pertama ada kolom ID transaksi bertipe integer, bervalue 11 dan menggunakan auto increment. Yang kedua, kolom ID minuman bertipe integer, bervalue 11. Yang ketiga, kolom tanggal bertipe date. Yang keempat, kolom nama minuman yang bertipe varchar dan bervalue 50. Yang kelima, kolom harga bertipe varchar mempunyai value 11. Yang keenam, jumlah beli bertipe integer dan mempunyai value-nya 50. Yang ketujuh, kolom jumlah bayar yang mempunyai tipe integer dan sama mempunyai value-nya 50. Selanjutnya kita masuk ke tabel transaksi. Dalam tabel transaksi ini mempunyai 7 kolom.
Yang sama seperti yang transaksi minuman. Yang membedakannya di sini hanya di sini transaksi minuman dan di sini transaksi makanan. Dalam ID transaksi ini mempunyai tipe integer dan bervalue 11 dan mempunyai dan menggunakan auto increment. Yang kedua, kolom ID makanan bertipe integer value 11. Yang ketiga, kolom tanggal bertipe date. Yang keempat, kolom nama makanan bertipe varchar. Yang terakhir, kita masuk ke tabel makanan, yaitu mempunyai 4 kolom, yaitu yang pertama, kolom ID makanan bertipe integer bervalue 11 dan menggunakan auto increment. Yang kedua, kolom nama makanan bertipe varchar dan mempunyai value-nya 50. Yang ketiga, kolom harga bertipe integer bervalue 11. Yang keempat, kolom status bertipe varchar dan mempunyai value-nya 50. Nah, di sini kami menggunakan primary key dan auto increment. Primary key dan auto increment sering digunakan bersama-sama untuk membuat sistem manajemen data yang efisien dan andal. Primary key memastikan keunikan dan identifikasi data, sedangkan auto increment menyederhanakan proses penyisipan data dan menjaga urutan data. Di sini saya akan menjelaskan kodingan yang terdapat di dalam koneksi. Seperti yang telah kita lihat, di sini terdapat import data atau biasa disebut dengan class import. Class import ini merupakan import yang terdapat di dalam koneksi. Sedangkan kodingan ini merupakan konstruktor dari kelas koneksi. Script yang menghubungkan ke dalam database terdapat di dalam metode connect yang terdapat di dalam kelas koneksi ini. Metode ini merupakan untuk membuat koneksi ke dalam database MySQL. Di sini membuat koneksi dengan URL user exam dan password exam, lalu akan menampilkan berhasil jika koneksinya berhasil, lalu akan menampilkan error dengan melalui the option pane jika terdapat kesalahan di dalam koneksi. Untuk metode connect ini bertanggung jawab untuk membuat koneksi ke dalam database menggunakan kredensial yang diberikan dan string koneksi. Ini menangani supaya koneksi yang berhasil dan gagal. Sekian penjelasan dari database dan kodingan dari koneksi. Baik, saya Giana Tazkira Suhendar dengan NIM 22110326. Di sini saya akan menjelaskan tampilan login. Nah, di sini sudah ada ya terpampang dengan jelas tampilan loginnya. Seperti tampilan login pada umumnya, di sini ada bagian username dan password. Nah, di sini saya akan masuk menggunakan admin 2. Kemudian masukkan juga passwordnya, lalu klik tombol loginnya. Nah, tampilan pada login ini seperti ini. Karena saya hanya menjelaskan bagian login saja, pada tampilan ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingannya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasikan codingan pada tampilan login yang tadi. Nah, di sini saya menggunakan paket aplikasi kasir, pakai package aplikasi kasir, terus di public class login extend java x.cylinder.jfile. Nah, pada kelas user, kelas ini digunakan untuk mendefinisikan atribut dan metode yang terkait dengan pengguna atau user. Nah, di sini ada atributnya yaitu integer id underscore user, kemudian ada id underscore level. Nah, id user ini menyimpan id unik untuk setiap pengguna, dan id underscore level ini menyimpan level akses pengguna. Kemudian ada string username, password, dan nama underscore user. Username menyimpan nama pengguna, password menyimpan kata sandi pengguna, nama underscore user menyimpan nama lengkap pengguna. Kemudian pada kelas aplikasi kasir di sini terdapat codingan yang dimana ini itu untuk pada tampilan login yang tadi ya, seperti warna-warnanya, gradasi warnanya, lebarnya, tingginya. Nah, selanjutnya itu ada pada fungsi btn underscore login action perform. Nah, fungsi ini dipanggil saat pengguna menekan tombol login pada antarmuka pengguna.
Fungsi ini memeriksa kredensial pengguna atau username dan password dan menentukan tindakan berdasarkan tingkat akses pengguna. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk di run ya. Kita tunggu, oh ternyata bisa ya. Oke, sekarang kita coba lagi untuk login. Menggunakan admin, masukkan passwordnya, klik login. Oke, ternyata sama ya seperti tadi yang di awal. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vera Melia dengan NIM 23110595. Di sini kita masuk ke dalam tahapan form menu registrasi, di mana di dalam menu registrasi ini terdapat beberapa item. Salah satunya adalah ID user. Di sini menggunakan text file untuk ID user. Nah, ID user di sini akan terisi otomatis karena ini merupakan data unik, maka menggunakan primary key dan auto increment sehingga tidak akan ada data yang sama atau tidak akan double data. Nah, di sini ada username menggunakan text file juga. Nah, pada text file ini diisikan dengan username yang ingin diinputkan oleh pengguna. Lalu di sini ada password menggunakan text file password. Ini juga bisa diisikan dengan password yang diinginkan oleh pengguna. Lalu ada nama user menggunakan text file nama user. Di sini juga bisa diinputkan dengan nama user yang ingin diregistrasikan. Lalu di sini terdapat ID level menggunakan combo box ID level. Di sini terdapat dua case, ada case 1 dan case 2, di mana case 1 ini merupakan administrator yang dimana ia bisa mengakses ke semua menu. Lalu ada case kedua, ini sebagai kasir. Nah, pada posisi case 2 ini hanya bisa mengakses beberapa menu saja. Lalu di sini terdapat beberapa button. Yang pertama ada button input. Button input ini berfungsi untuk mengirimkan data yang telah diisi oleh pengguna ke dalam formulir registrasi ke dalam server. Lalu di sini terdapat button update, di mana button update ini berfungsi untuk memperbarui informasi pengguna yang sudah ada di dalam database. Jadi jika misalkan kita telah menginputkan ke dalam database, lalu kita ingin mengeditnya, maka kita bisa mengklik di sini. Lalu pilihlah data yang ingin kita edit apa. Setelah dirasa datanya telah benar, maka kita bisa langsung klik tombol update. Gitu. Lalu di sini ada button delete. Button delete ini berfungsi untuk menghapus data pengguna dari dalam database. Di sini ada button clear. Button clear di sini berfungsi untuk menghapus semua data yang diisi dalam formulir registrasi sehingga formulirnya kembali kosong. Misalnya ketika kita menginputkan apa di sini, lalu kita misalkan pengen diganti nih atau salah atau apa, kita bisa klik clear, maka formulir akan kembali kosong. Nah, di sini juga ada menu untuk search. Kita bisa mencari data pengguna dari database ini di sini. Lalu di sini ada menu. Nah, di mana menunya memiliki 3 sub, yaitu ada menu makanan, menu minuman, dan menu lokal. Nah, ketika kita mengklik menu makanan ini, maka kita sebagai pengguna ini akan diarahkan ke halaman menu makanan. Ketika kita mengklik menu minuman ini, kita akan diarahkan ke dalam halaman menu minuman. Dan ketika kita mengklik logout, itu berfungsi untuk mengakhiri sesi pengguna yang sedang aktif, lalu akan mengeluarkan pengguna itu dari akun mereka. Jadi ketika kita telah selesai melakukan transaksi atau kita telah selesai menginput, kita bisa langsung logout di sini jika kita ingin keluar dari aplikasi tersebut. Masuk ke part coding menu registrasi. Sebenarnya di dalam di graphical menu interface Java atau GUI di sini tuh punya tahapan yang sebenarnya sama ya. Pertama tuh diawali dengan membuat variabel default tabel model, lalu membuat preferred statement result set, lalu membuat kelas koneksi. Itu tahapan pertamanya. Lalu tahapan keduanya itu kita membuat kelas dan mengisi konstruktornya dengan komponen GUI. Lalu tahapan ketiga kita membuat refresh table. Tahapan keempat kita membuat coding button input. Tahapan kelima kita membuat coding tabel. Tahapan keenam kita membuat button update. Dan tahapan ketujuh kita membuat coding button delete. Dan tahapan ke-8 itu kita menambahkan refresh table dan koneksi di konstruktor GUI-nya. Nah, kita masuk ke tahapan pertama, yaitu kita ke search dulu. Tahapan pertamanya itu yaitu kita membuat variabel default tabel model, membuat preferred statement, result set, dan koneksi. Nah, default tabel model itu berfungsi untuk ketika kita membuat model tabelnya itu ingin dibuat seperti apa. Ini bisa menggunakan default tabel model. Lalu ada preferred statement. Nah, preferred statement ini sebuah variabel yang digunakan untuk mengeksekusi sintak SQL dalam pemrograman Java. Lalu ada result set.
result set ini ketika kita ingin mengeksekusi SQL menggunakan prepare statement. Nah, jadi hasil yang didapatkan itu akan dimasukkan ke dalam variabel result set ini. Lalu ada koneksi, di sini kelas koneksi digunakan untuk mengoneksikan antara GUI Java dengan DBMS examnya. Nah, pada tahapan pertama ini kan kita membuat ada default set, tabel model, prepare statement, result set, dan koneksi. Nah, lalu kita membuat, setelah itu tahapan keduanya kita membuat kelas dan mengisi konstruktornya dengan komponen GUI. Nah, di sini ada kelas user extend menu registrasi. Nah, jadi kelas user mengekstraksi dari menu registrasi, lalu kita tuliskan variabel apa saja yang ada di dalam menu user. Di sini kan di dalam menu user itu ada username, password, dan nama user. Nah, setelah kita masukkan itu, lalu kita membuat kelas refresh table. Karena tadi ini mengextend dari tabel menu registrasi, kita masukkan ini ya, codingnya seperti ini. Lalu setelah itu kita membuat refresh table. Nah, refresh table ini fungsinya itu untuk membuat komponen kolom dan baris di tabel yang sudah dibuat. Nah, di sini kita bisa menuliskan dengan codingan public with refresh table. Nah, ini codingnya bisa dibuat seperti sini, seperti ini. Bisa dilihat. Lalu tahapan keempat kita membuat button. Setelah refresh table, tahapan keempat kita membuat button input. Nah, di sini untuk membuat codingannya kita klik button inputnya, lalu kita event, klik action perform, button input. Nah, di sini seperti biasa ketika kita akan membuat codingan input, maka otomatis kita memasukkan sintaks SQL Java. Nah, di sini kita pertama-tama tuh memasukkan try, lalu masukkan codingnya seperti ini. Nah, ini ada kita memasukkan sintaks SQL-nya untuk input, insert, user. Untuk memasukkan coding itu insert into user, dan insert dari tabel user, lalu memasukkan beberapa isian yang akan dimasukkan. Di sini kan ada username, password, nama user, dan ID level. Kita masukkan di sini values-nya. Nah, codingnya seperti ini. Lalu tahapan kelima kita membuat codingan tabel. Salah. Kita ke desain lagi, ke tabel, event, mouse click. Nah, kita masukkan codingan seperti ini. Bisa lihat codingnya seperti ini. Lalu tahapan ke-6 kita akan mengoding button update. Biasa kita klik buttonnya, kita klik kanan, lalu pilih event, action perform, button update. Nah, di sini seperti biasa ketika kita akan membuat codingan update, maka otomatis ketika memasukkan sintaks SQL Java, di sini kita pertama-tama memasukkan try lagi. Nah, bedanya ketika tadi kita input itu memasukkan insert into apa gitu. Nah, ini karena update kita masukkan sintaks SQL-nya itu update user, set username. Kita masukkan item-itemnya apa saja. Ada username, ada password, nama user, ID level, ID usernya. Nah, ID user di sini tidak bisa kita edit ya. Jadi yang bisa diedit hanya username, password, nama user. Lalu setelah itu tahapan ke-7 kita akan mengoding button delete. Kita klik button delete-nya, kita klik kanan, event, action perform. Nah, seperti biasa yang tadi ketika kita akan membuat coding delete, maka kita otomatis memasukkan sintaks SQL Java. Kita masukin try, user u. Nah, kita masukin sintaks SQL-nya. Untuk button delete itu delete from user. Kita akan menghapus dari tabel user berdasarkan ID usernya. Ketika kita klik itu, kita bisa langsung klik tabel delete di sini, maka data itu akan terhapus. Nah, tahapan ke-7 terakhir kita menambahkan untuk clear ya. Untuk clear kita klik kanan, clear. Lalu event, action perform. Nah, untuk clear kita tinggal masukkan sintaks kosong aja di sini. Karena tadi di atas kita udah memasukkan di codingan public void kosong. Nah, kita masukkan karena standard ID user, username kita set menjadi null, username, password, nama user, ID level. Nah, setelah kita coding gini, maka ketika kita di
button clear, kita hanya tinggal memasukkan cell kosong saja gitu. Lalu yang terakhir itu tambahkan refresh table dan koneksi di konstruktor go-nya gitu. Nah, lalu untuk di sini kan ada beberapa item nih, menu, ada submenu, menu makanan, menu minuman, menu lokal. Nah, di sini kita memasukkan sintaknya menu makanan, kita panggil menu makanannya di sini. Nah, ini menu makanannya dideklarasikan di menu makanan kita panggil dispose. Sama halnya dengan menu minuman. Kita di sini untuk memanggil halaman menu minuman, kita klik kanan event action dan action perform. Kita sama di sini codingannya, kita juga. Lalu yang terakhir ada opsi logout. Nah, untuk opsi logout ini sama halnya kita klik kanan event action perform. Nah, ya. Untuk logout, jadi ketika kita ngeklik menu logout, maka menu login ini akan dimunculkan. Di sini set visible-nya true. Jadi ketika kita ngeklik menu logout, maka akan kembali lagi ke menu login. Baik, saya Ida Dishrawati dengan NIM 221102558 akan menjelaskan tampilan dari menu makanan. Nah, bisa kita lihat pada bagian menu makanan ini. Yang pertama, ini ada satu tabel. Nah, satu tabel ini terdiri dari 4 kolom, yaitu kolom ID makanan, nama makanan, harga, dan status makanan. Nah, pada bagian ini terdapat text field. Yang pertama, ID makanan untuk menampung data terkait ID makanan. Nah, yang kedua ada nama makanan untuk menampung data yang telah kita input. Nanti datanya akan muncul pada bagian kolom nama makanan ini. Dan yang ketiga ada harga yang nantinya akan muncul pada kolom ini. Dan yang keempat ada status makanan yang nantinya akan muncul pada kolom yang ada pada tabel. Nah, untuk bagian sebelah sini terdapat 4 button. Yang pertama ada button input untuk menginputkan data-data yang telah kita masukkan pada field ini. Nah, yang kedua ada update untuk mengubah ataupun mengedit data yang telah kita inputkan sebelumnya. Yang ketiga ada delete untuk menghapus data yang telah kita input. Dan yang keempat ada clear untuk menghapus data pada text field ini. Nah, pada bagian menu makanan ini juga kita dapat mencari nama dari makanan yang telah kita inputkan pada tabel. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada list. Nah, jadi di sini itu terdapat menu untuk menampilkan transaksi makanan, transaksi minuman, dan menu minuman. Nah, di sini selain menu makanan, saya juga akan menjelaskan terkait dengan minuman. Nah, bisa dilihat dulu tampilannya, ini kurang lebih sama seperti pada tampilan menu makanan. Oleh karena itu, saya tidak akan menjelaskan bagian tampilan menu minuman. Nah, saya akan langsung saja menjelaskan terkait dengan codingannya. Nah, untuk codingan juga, saya akan menjelaskan codingan terkait dengan menu makanan. Nah, baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan codingannya. Nah, untuk bagian pertama ini terdapat import Java. Nah, untuk import Java ini itu menampung semua import yang kita butuhkan pada bagian menu makanan. Nah, untuk selanjutnya ini ada public class menu makanan. Nah, ini merupakan kelas menu makanan yang turunan dari iframe. Nah, ini berisi terkait dengan deklarasi yang kita butuhkan pada bagian menu makanan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada public menu makanan. Nah, ini merupakan konstruktor dari menu makanan di atas. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kelas makanan. Nah, ini merupakan bagian dari inner class dari menu makanan. Lalu untuk selanjutnya di sini ada public void kosong. Nah, ini berfungsi untuk mengosongkan field. Jadi ini merupakan perintah untuk mengosongkan field yang telah terisi sebelumnya. Nah, selanjutnya pada bagian public void replace table. Nah, ini merupakan codingan untuk memuat data dari tabel makanan di database ke tabel makanan di antar muka pengguna. Nah, jadi di sini untuk menampilkan data terkait dengan ID makanan, nama makanan, harga, serta status makanan yang sebelumnya telah kita input ke database, maka nanti otomatis akan muncul pada tampilan JFrame kita. Nah, ini merupakan bagian dari codingannya. Nah, selanjutnya di sini ada bagian tabel makanan. Nah, pada bagian tabel makanan ini untuk menampung data-data terkait dengan ID makanan, nama makanan, dan harga makanan pada tabel JFrame kita. Nah, selanjutnya pada bagian button input, ini merupakan bagian untuk melakukan penambahan data yang telah kita masukkan gitu. Jadi, ini merupakan codingan agar kita dapat menambahkan data terkait dengan makanan yang berisi terkait dengan nama makanan, harga, dan status makanan.
Nah, selanjutnya di sini ada button update. Nah, di sini fungsinya untuk melakukan update makanan gitu. Jadi di sini kita bisa melakukan update makanan ke dalam nama makanan, harga dan status makanan. Ini otomatis nanti bakal terupdate jika kita melakukan update pada menu makanan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada button delete. Ini fungsinya untuk melakukan penghapusan dari database dari database makanan berdasarkan dari ID makanan. Jadi ketika kita melakukan fungsi ini, otomatis data yang kita pilih ini akan kehapus baik itu di database ataupun di tabel keyframe kita. Nah, selanjutnya ini button registrasi. Ini untuk kita kembali pada menu registrasi. Jadi kita akan keluar dari menu saat ini dan kita akan kembali ke menu registrasi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada J menu item. Nah, ini merupakan bagian menu transaksi. Jadi saat kita melakukan klik pada bagian menu transaksi, kita bakal masuk ke menu transaksi tersebut. Nah, di sini juga ada menu logout, yaitu event handler untuk tombol logout. Nah, jadi saat tombol ini diklik, jendela login akan ditampilkan dan jendela saat ini akan disembunyikan. Selanjutnya di sini juga ada J menu item terkait dengan menu minuman. Jadi di sini itu saat kita melakukan klik pada menu minuman, otomatis kita bakal masuk pada tampilan menu minuman tersebut. Selanjutnya untuk bagian yang ini merupakan bagian pada menu item itu saat kita melakukan klik pada bagian menu transaksi, nanti kita akan masuk ke bagian menu transaksi minuman. Nah, selanjutnya di sini juga ada bagian search key. Nah, itu untuk melakukan pencarian pada tabel makanan yang telah kita buat. Jadi di sini tuh saat kita melakukan pencarian pada tabel makanan, otomatis data yang ada pada tabel makanan itu dapat tampil dan muncul sesuai dengan apa yang kita cari. Nah, sekian merupakan codingan yang ada pada tampilan menu makanan. Baik, perkenalkan nama saya Putra Ali Perdana dengan NIM 22110102. Saya di sini akan menjelaskan tentang menu transaksi makanan. Dan di sini ada beberapa fitur dan yang pertama yaitu ada menu bar. Di sini ada berisikan beberapa menu item, yaitu ada menu makanan, menu minuman, transaksi minuman, dan juga logout. Lalu di bawahnya ada tabel yang berisikan ID transaksi, ID makanan, tanggal, makanan, harga, jumlah beli, serta jumlah bayar. Lalu di sini juga ada menu search, yaitu untuk mencari item yang ingin kita cari. Lalu di belakang item ada beberapa button. Pertama ada button input untuk menginput data pada tabel, lalu ada bawahnya ada button update, itu untuk mengupdate data yang ada pada tabel. Lalu di bawah button update ada button delete, yaitu berfungsi untuk hapus data yang ada pada tabel. Nah, yang di sini button clear fungsinya hampir sama seperti button delete, tapi dia berfungsi untuk menghapus pada text field. Lalu di bawahnya tabel ada beberapa text field. Yang pertama itu identifikasi menggunakan text field. Lalu menu makanan menggunakan menu box yang berisikan beberapa menu makanan. Lalu di bawahnya ada text field tanggal. Di sini untuk menampilkan tanggal pembelian. Lalu di bawahnya ada text field jumlah beli. Lalu di sebelah bawah kanan tabel ada tanggal bayar. Baik, di sini saya akan beralih ke menu transaksi minuman. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan pada menu transaksi minuman karena untuk tampilan dan codingannya hampir sama. Jadi saya akan langsung beralih ke codingan transaksi makanan. Baik, kita sudah berada di tampilan codingannya, yaitu codingan menu transaksi makanan, dan saya memberi namanya yaitu menu underscore transaksi. Nah, di sini ada beberapa import ya. Saya memanggil beberapa import yang saya perlukan dari statement, result set, date format, simple date format, date, iframe, J option 10, row filter, table default, table model, tabel row order. Nah, di sini ada kelas menu transaksi yang merupakan iframe, dan di sini mendeklarasikan model untuk tabel transaksi, lalu statement untuk menjalankan query, lalu result set ini untuk hasil dari query-nya, menjalankan hasil dari query. Lalu di sini koneksi untuk mengkoneksikan ke database. Nah, di bawahnya ada konstruktor kelas menu transaksi. Nah, di sini ada inisiasi komponen GMB
Ya di sini inisiasi ini bawaan dari chip RAM-nya ya. Lalu di bawahnya di connect itu untuk menghubungkan ke database. Itu reverse table memperbarui tabel transaksi, reverse combo untuk memperbarui combo box makanan. Lalu di bawah ada kosong ini memanggilkan untuk menjalankan menshopkan field. Lalu di bawahnya itu kode untuk membuat jendela GUI-nya menjadi full screen. Nah, di bawahnya lalu ada kelas transaksi yang itu subclass dari menu transaksi. Nah, di sini ada ID transaksi, ID makanan, harga, jumlah beli, dan jumlah bayar. Dan di sini ada beberapa variabel yang bertipe data integer. Lalu yang bertipe data string, tanggal, nama makanan. Untuk menyimpan variabel data transaksi. Nah, yang kedua ini ada memperoleh kelas transaksi. Nah, di sini ada string combo ID makanan untuk memanggil mendapatkan yang item yang dipilih pada combo box. Lalu di bawahnya itu berfungsi untuk memisahkan item berdasarkan karakter, yaitu *2. Terus ada pengambilan ID makanan dari item combo box, yaitu ID makanan. Lalu di sini codingan untuk mendapatkan tanggal dari text field, lalu format tanggalnya. Lalu di sini juga ada untuk mengubah tanggal ke format yang diinginkan. Nah, lalu di J option ini berfungsi untuk menampilkan pesan bila ada kesalahan pada saat menjalankan perintahnya. Lalu di sini mengambil nama makanan dari item combo box. Lalu ini untuk array kedua untuk mengambil harga dari item combo box. Yang ketiga yaitu mengambil jumlah beli dari text field. Lalu di bawah keempat itu untuk penjumlahan dari harga beli dikali jumlah beli untuk menghitung jumlah bayar. Nah, yang bawahnya itu ada metode untuk mengosongkan form inputan. Nah, di sini yang dikosongkan itu ada text edit transaksi yang bernilai 0, lalu combo boxnya di makanan, dan selected item itu sama bernilai 0, lalu di jumlah beli juga sama, dan jumlah bayar juga sama. Lalu di bawahnya metode untuk memperbarui tabel transaksi. Nah, di sini karena sudah kita deklarasikan bahwa model itu dengan model, di sini ada tambahan edit kolom, yaitu edit kolom edit transaksi, edit kolom edit makanan, tanggal, nama makanan, harga, jumlah beli, dan juga jumlah bayar. Nah, di sini untuk di set modelnya diambil semuanya dan ditampilkan ke kolom transaksi. Lalu di bawahnya itu untuk menjalankan query dan menyimpan hasilnya. Nah, di bawahnya itu menambah data ke dalam tabel, yaitu yang pertama yaitu ID transaksi, kedua makanan, dan seterusnya. Lalu di bawahnya di string yang ketujuh itu ada intro atau menambah baris pada tabel. Lalu dieksekusi, apabila eksekusinya terjadi kesalahan akan menampilkan pesan kesalahan. Lalu pemanggilan variabel method kosong. Lalu di bawahnya ada request combo. Ini untuk menyimpan query untuk mengambil data makanan yang tersedia pada combo box. Lalu dia memanggil dengan koneksi pada select from makanan. Apabila statusnya tersedia, dia akan menjalankan query dan menyimpan hasilnya. Lalu menambahkan item dalam combo box. Nah, di sini ada menambahkan item berupa ID makanan dan harga dalam combo box. Lalu dieksekusi, apabila berhasil akan menampilkan ada combo box. Nah, lalu di bawahnya ada tabel transaksi mouse click. Nah, di sini ada kode text ID transaksi, yaitu value tabel transaksi. Jadi ini tuh untuk menampilkan ada tabel transaksi. Dia mengambil dari database, yaitu dengan berurutan. Nah, yang di bawahnya ada menampilkan tanggal, ada tabel transaksi, lalu apabila ada kesalahan akan bernilai 0. Nah, di sini pemanggilannya teks jumlah beli teks model the get value tabel transaksi di sini untuk menampilkan teks jumlah beli ke tabel transaksi. Nah, yang di bawah untuk menampilkan jumlah bayar ke tabel transaksi, yaitu di row 5 dan 6. Lalu di bawahnya itu ada button input. Nah, di sini button input berfungsi
dengan kode teks jumlah bayar. Di sini ditampilkan pada tabel transaksi, lalu diambil dari insert itu transaksi pada database, value-nya diambil. Nah, di sini ada set integer 1 bernilai 0, lalu set integer 2 trans bernilai ini makanan, lalu tanggal, nama makanan, harga, jumlah beli, dan juga jumlah bayar. Nah, di sini untuk pesan yang akan tertampil pada saat kita menginput sebuah inputan data yang telah kita tulis pada text field. Jadi apabila inputan itu berhasil, maka keluar perintah yes atau no option. Lalu apabila no, akan muncul pada kesalahan datanya. Lalu terusnya di sini ada button update. Nah, button update ini transaksi saya inisiasikan dengan tran, lalu tran ini memanggil ID transaksi, mengambil dari teks ID transaksi, lalu dikirimkan ke update data transaksi yang dimana masukannya itu ID makanan, beberapa value, tanggal, makanan, harga, juga beli, dan juga bayar, dimana ID transaksi itu sebagai patokannya. Lalu di sini bersama pemanggilannya ID makanan, tanggal, makanan, harga, jumlah beli, jumlah bayar, dan juga ID transaksi. Lalu dieksekusi menjalankan query update-nya. Nah, lalu di bawahnya ada button delete. Button delete ini menggunakan kode bersama, hanya beberapa fungsinya berbeda di sini. Patokannya dari ID transaksi, lalu ID transaksinya diambil, lalu di dalam database dieksekusi delete, lalu mana ID sebagai patokannya. Nah, di sini ada hanya memanggil satu nilai saja integernya, yaitu ID transaksi, lalu dijalankan eksekusinya dengan mendelete data. Lalu ada button ini, ada button clear, itu kita hanya memanggil metode saja, yaitu kosong. Lalu di bawahnya ada menu item menu makanan, yaitu apabila menu makanan diinisiasikan makanan, maka apabila set visible yang bernilai itu akan beralih kepada menu makanan, lalu ditutup dengan kode dispose yang berfungsi untuk menghapus menu sebelumnya. Lalu di sini ada menu logout, nama item logout. Di sini login diinisiasikan menjadi angka 1. Di sini 1 set visible, di mana nilainya itu dia akan menuju ke tampilan login kembali. Lalu ditutup kembali menunya dengan kode dispose. Hampir sama di sini juga menu minuman. Di sini minuman, visible itu dia akan menuju ke menu minuman. Nah, di bawahnya di sini berbeda, yaitu dari codingan survey release atau search ya. Di sini search ini mengambil dari tabel transaksi, lalu mensortirnya pemanggilannya sesuai yang ada pada tabel tersebut. Lalu di bawahnya ada menu item ke menu transaksi 2, yaitu menu transaksi minuman. Nah, di sini saya menambahkannya yaitu karena menu sesuai transaksi 2 diinisiasikan tran 2, lalu tran 2 set visible apabila bernilai true, maka dia akan menuju ke menu transaksi minuman. Lalu menu yang sebelumnya akan ditutup dengan kode dispose. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya tentang codingan dan menu transaksi. Demo aplikasi kasir sederhana. Demo aplikasi dimulai dengan kita masuk pada project, lalu melakukan run pada project aplikasi kasir. Maka akan muncul tampilan login seperti pada tampilan berikut. Kita masukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita masuk sebagai admin. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menambahkan pengguna baru dengan menambahkan username, password, dan nama user. Untuk tampilan registrasi ini hanya bisa dilakukan oleh admin. Kita masukkan ID labelnya 2.
Lalu kita klik input. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengupdate dengan mengubah password menjadi kasir 123. Kita klik update, maka data pada tabel akan otomatis untuk terupdate. Lalu, kita akan mencoba untuk melakukan delete, maka data kasir yang telah kita input sebelumnya akan terdelete. Lalu di sini kita akan mencoba clear. Nah, maka pada tampilan text file, ketika kita menekan button clear, akan terhapus. Kita juga dapat melakukan pencarian sesuai dengan nama user yang telah ada pada tabel. Lalu, kita akan masuk pada menu makanan. Pada menu makanan ini, kita dapat melihat berbagai macam jenis nama makanan. Di sini, kita akan mencoba untuk menginputkan nama makanan yang baru. Kita input mie yamin manis dengan harga Rp15.000. Nah, maka mie yamin akan otomatis terinput pada tabel. Di sini kita akan mencoba untuk melakukan update pada mie yamin manis dengan mengubahnya menjadi mie yamin update asin dan kita klik update. Maka otomatis data pada tabel akan terupdate. Lalu di sini kita akan mencoba untuk melakukan delete. Maka inputan yang telah kita masukkan tadi akan otomatis terdelete. Dan ketika kita klik clear, maka data pada file akan terhapus. Lalu kita akan coba masuk lagi ke menu registrasi, maka akan kembali pada tampilan admin sebelumnya. Di sini kita akan mencoba untuk masuk ke dalam menu transaksi makanan. Kita akan mencoba untuk masukkan menu makanan dengan tanggalnya sesuai dengan jumlah belinya juga. Ini kita coba input, maka akan muncul pop-up. Nah, pop-up yang telah muncul akan otomatis masuk pada tabel yang telah kita sediakan. Lalu, kita coba untuk melakukan update pada data yang telah kita input sebelumnya, maka otomatis data transaksi makanan akan terupdate. Lalu di sini kita mencoba untuk menginputkan beberapa transaksi lainnya. Setelah itu kita mencoba untuk melakukan search berdasarkan nama makanan. Nah, maka otomatis kita akan ditampilkan nama makanan pada tabel sesuai dengan apa yang telah kita cari. Lalu kita coba untuk delete, maka otomatis data-data yang telah kita masukkan akan terdelete dan ketika kita klik clear, maka pada text file akan terhapus. Pada menu minuman pun sama seperti sebelumnya pada menu makanan. Ketika kita melakukan pencarian, maka otomatis data yang kita cari akan tampil. Dan ketika kita menambahkan data dan kita menginputkannya, otomatis akan terinput pada tabel. Dan ketika kita melakukan update, maka data yang telah kita updatekan otomatis akan terubah. Dan ketika melakukan delete, maka data pada tabel akan otomatis hilang. Dan ketika kita melakukan clear, maka otomatis data pada bagian text file. Lalu pada bagian transaksi minuman pun sama seperti pada transaksi pada makanan. Di sini kita akan mencoba untuk menginputkannya, yaitu menginputkan menu minuman dan tanggal pembeliannya. Lalu kita menginputkan jumlah belinya. Nah, otomatis akan muncul pop-up dan akan muncul pada bagian tabel. Kita akan mencoba untuk melakukan update, yaitu update jumlah pembelian dengan mengubahnya menjadi 7. Lalu ketika kita update, maka jumlah bayarnya otomatis akan terupdate. Dan ketika kita melakukan delete, otomatis data tersebut akan hilang. Dan ketika kita melakukan clear, otomatis pada bagian text file akan hilang juga. Setelah itu kita akan melakukan logout. Nah, ketika kita menekan logout, maka otomatis akan muncul pada halaman login. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk login dengan menggunakan role kasir. Di sini kita masukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Setelah klik login, kita otomatis akan masuk pada bagian menu makanan. Nah, di sini akses kasir tidak dapat masuk pada bagian menu registrasi, sehingga hanya akan mengakses pada bagian menu makanan. Nah, untuk menu makanan ini tugasnya sama seperti yang dilakukan oleh admin, yaitu untuk input, update, delete, dan clear.
dan juga untuk memasukkan pencarian sesuai dengan nama makanan. Nah, selanjutnya, akses dari kasir yaitu dapat masuk pada bagian transaksi makanan dan transaksi minuman. Untuk tugasnya sama seperti yang admin lakukan, yaitu dapat melakukan input, update, delete, dan clear, serta dapat mencari jenis makanan yang telah dilakukan transaksinya. Selanjutnya, kita akan melakukan logout dan otomatis akan masuk pada bagian login.